Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat berbahagia pada hari ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah pemanfaatan part dalam pembuatan modul ajar dan bahan acara. Nah, di sini kita akan belajar apa sih itu yang dimaksud dengan part. Apa keunggulan dari part dan bagaimana cara menggunakan part. Nah, nanti akan saya bagikan tips-tips menggunakan part. Bagaimana contoh dan penerapan part di akhir video ini. Next. Nah, apa itu part? Part itu adalah sebuah LLM atau artificial intelligence yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk membuat bahan modul ajar dan bahan ajar dengan cara yang lebih mudah dan efisien. Nah, keunggulan dari part itu ada macam-macam. Yang pertama itu adalah menulis konten, kemudian menyusun kegiatan belajar mengajar, menerjemahkan bahasa, dan menjawab pertanyaan dari bapak ataupun ibu-ibu. Untuk menulis konten, BART dapat membantu guru menulis konten modul ajar dan bahan ajar dengan lebih cepat dan efisien. Nah, guru dapat memberikan instruksi dan contoh, dan BART akan menghasilkan teks yang sesuai dengan gaya dan format yang diinginkan. Contohnya dalam menyusun tujuan pembelajaran, menulis uraian materi, membuat contoh soal dan latihan, merumuskan kesimpulan, dan menyusun daftar referensi. Jadi semua ini bisa dilakukan dengan BART. Menyusun kegiatan belajar mengajar. BART dapat membantu guru menyusun kegiatan belajar mengajar yang menarik dan interaktif. Guru dapat menggunakan BART untuk yang pertama mencari ide dan inspirasi. Nah, di sini bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa mencari referensi, ide-ide yang baru untuk bahan ajar yang akan disampaikan kepada murid-murid. Menerjemahkan bahasa. Nah, part ini mendukung banyak sekali bahasa. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin terkendala menerjemahkan banyak sekali paragraf, mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, itu nanti bisa memasukkan prompt ke dalam BART atau perintahnya. Jadi kita itu sistemnya itu menyuruh BART untuk menerjemahkan paragraf yang bapak-bapak ibu-ibu masukkan. Nah, BART ini juga dapat untuk diajak berdiskusi. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya itu bisa melalui BART. Mungkin untuk umpan balik dan dukungan kepada siswa secara real time. Nah, ini juga bisa menggunakan BART. Meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Nah, ini mungkin ada beberapa materi yang untuk kurang bisa dipahami oleh murid atau peserta didik. Itu kita dapat mencarinya. Bagaimana solusinya? Nah, itu nanti kita bisa memasukkan formnya di BART juga. Cara penggunaan. Nah, untuk cara penggunaan BART,
kita langsung kunjungi saja https://bard.google.com. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu-ibu itu disuruh untuk mendaftar. Untuk hadirin semuanya bisa menggunakan akun ID belajarnya ataupun akun Google Gmail. Nah, itu bisa digunakan. Nanti Bard akan menghasilkan teks sesuai dengan instruksi dan contoh yang diberikan. Nah, diusahakan untuk menginput promptnya itu kita jelaskan secara sedetail mungkin. Nanti kalau promptnya itu dirasa kurang jelas, nah itu berarti promptnya itu nanti hasilnya itu juga akan kurang. Selain itu, setelah hasil dari pencarian kita itu muncul, kita itu tetap harus mengkoreksi. Jangan tinggal copy sama paste saja. Kita koreksi, kita baca satu persatu. Oh, ini sesuai atau tidak. Nah, itu nanti kita edit juga. Nah, berikut ini tips efektif. Nah, yang pertama, kita berikan instruksi yang jelas dan spesifik kepada Bard. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk promptnya itu kita usahakan sejelas mungkin. Untuk banyak sekali kata-kata yang kita masukkan, tidak masalah. Yang penting kita buat sejelas mungkin. Yang kedua, gunakan contoh untuk membantu Bard memahami apa yang Anda inginkan. Nah, kita juga bisa memakai contoh, beberapa contoh. Misalkan untuk membuat modul ajar, kita bisa mengetikkan prompt seperti gini. Tolong buatkan saya modul ajar untuk kelas, misalkan kelas 5 ya. Untuk kelas 5 SD tentang mata pelajaran IPAS dengan materi ilmu pengetahuan sosial misalkan. Dengan jumlah pertemuan 2 kali 45 menit. Nah, misalkan seperti itu. Nanti Bard itu langsung akan membuat hasilnya. Begitupun kalau mau tujuan pembelajaran itu juga sama. Nah, yang ketiga itu ada edit dan sempurnakan teks yang dihasilkan Bard sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti untuk hasilnya itu kita harus tetap edit. Walaupun tidak banyak, itu tetap harus kita edit dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk yang keempat, gunakan Bard untuk membantu Anda, bukan untuk menggantikan Anda sepenuhnya. Nah, ini tadi. Jadi kita bisa menggunakan Bard itu sesuai kebutuhan kita. Jangan sampai semuanya bergantung sama Bard. Karena bagaimanapun Bard itu adalah sistemnya, itu adalah robot. Artificial intelligence. Contoh penerapan. Nah, ini contoh misalkan. Guru bahasa Inggris dapat menggunakan Bard untuk membantu menulis teks cerita pendek untuk bahan ajar. Nah, untuk guru bahasa Inggris, misalkan kita menyuruh Bard, tolong buatkan saya teks cerita selama liburan dalam berbentuk bahasa Inggris yang berjumlah 4 paragraf. Nah, itu nanti Bard itu akan membuatkan ceritanya. Nah, begitupun juga sama, guru matematika dapat menggunakan Bard untuk membantu membuat soal latihan dan pembahasan. Nah, jadi Bard itu juga bisa membuat soal. Misalkan, buatkan saya 20 soal matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pilihan ganda beserta kunci jawabannya. Nah, itu nanti langsung 20 soal itu nanti langsung akan keluar.
Tapi tetap kita harus menseleksi soal-soalnya, karena bagaimanapun BART itu juga robot. Guru sejarah dapat menggunakan BART untuk membantu nyusun presentasi tentang peristiwa sejarah. Nah, untuk presentasi ini dari BART itu bisa kita kombinasikan dengan Canva. Bisa kita kombinasikan dengan Canva, bisa kita kombinasikan dengan PowerPoint. Nah, itu nanti kita tinggal desain-desain saja sendiri. Nah, terima kasih. Beberapa kata untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. BART itu adalah alat yang dapat membantu guru dalam membuat modul ajar dan bahan ajar yang lebih efektif dan efisien. Dengan menggunakan BART, guru dapat fokus dalam hal-hal yang lebih penting seperti mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Nah, dengan kehadiran BART, ini kita itu dapat menghemat waktu dalam urusan administrasi kita, seperti membuat modul ajar, membuat bahan ajar, membuat soal. Nah, karena bagaimanapun tugasnya guru itu adalah tugasnya itu untuk mengajar, menciptakan peserta didik yang lebih unggul. Karena kalau menurut saya guru yang berhasil itu adalah guru yang dapat menciptakan siswanya itu lebih unggul daripada guru tersebut. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.